Kalau misalnya kita hidup di dunianya Dora, kita kan pasti bisa tanya tuh ke peta ya. Kita tinggal bilang katakan peta, katakan peta. Tapi masalahnya kita itu hidup nggak di alam cerita. Kita tanyanya ke siapa? Ke Google Maps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, teman-temanku yang Masya Allah, yang cantik, yang salihah, yang senantiasa berproses ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabarnya? Baik? Ya, semoga senantiasa berada di bawah perlindungannya Allah. Amin. Gini teman-teman, kita itu ya diibaratkan tengah melakukan sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan pasti ada tuh tujuannya. Nah, perjalanan hidup kita di dunia ini itu tuh mau kemana sih? Mau ke surga? Iya, bener banget. Kalau misalnya kita hidup di dunianya Dora, kita kan pasti bisa tanya tuh ke peta ya. Kita tinggal bilang katakan peta, katakan peta. Maka peta pun bakalan datang ngasih petunjuk. Oh, kamu mau ke surga? Nih, ternyata rutenya begini, begini, begini. Kayak gitu. Nah, tapi masalahnya kita itu hidup nggak di alam cerita. Kita hidup di dunia nyata. Jadi kalau misalnya kita pengen masuk surga, kita tanyanya ke siapa? Ke Google Maps. Bukan, kalau ke Google Maps mah kita misal mau ke Jogja gitu kan, mau ke Jawa, mau ke Pantai Parangtritis, kita bisa tanya ke Google Maps. Nah masalahnya ini kita mau ke surga loh, kampung akhirat. Ya, jadi kita tanyanya ke siapa dong? Ya, kita tanyanya ke Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk kita untuk pada akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Nah, berkaitan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita, Allah tuh udah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi tahu ya yang namanya petunjuk itu apa? Yang namanya petunjuk hidup tuh ya pasti isinya tentang gimana caranya ngejalanin hidup ini gitu. Nah di Al-Quran pun juga menjelaskan itu, menjelaskan gimana caranya ya biar kita itu hidupnya terarah, biar kita itu bisa masuk ke dalam surga gitu. Nah terus pertanyaannya gimana ya caranya biar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini? Nah ternyata ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan membacanya. Ya gimana pada akhirnya kita bisa mendapatkan petunjuk gitu loh. Lawang kita aja nggak mau membacanya. Jangankan membacanya, ngebukanya aja kita nggak mau. Makanya di sini emang penting banget kita harus membaca Al-Quran itu. Nah setelah membacanya maka kita yang kedua, apa itu? Mempelajarinya. Ya, mempelajari isi dalam Al-Quran itu apa aja, maksud dari ayat ini gimana ya, kayak gitu. Jadi emang kita perlu nih yang namanya guru. Untuk apa? Untuk mengajari kita tentang maksud dari Al-Quran ini itu seperti apa gitu. Nah lalu yang ketiga adalah kita juga harus mengamalkannya. Teman-teman ingat ya, yang namanya air tawar, kita nggak akan pernah ngerasain tawarnya kayak apa kalau kita nggak minum. Terus juga manisnya gula, kita nggak akan pernah tahu rasanya manisnya gula itu seperti apa kalau kita tidak ngicipin. Nah pun dengan Al-Quran, gimana pada akhirnya Al-Quran ini bisa benar-benar menjadi petunjuk, lawang kita aja tidak mau melakukan isi dalam Al-Quran tadi. Jadi emang penting banget buat kita untuk tadi mengamalkan isi dalam Al-Quran tadi. Nah setelah mengamalkan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyampaikannya ke teman-teman kita. Karena ingat ya kata Allah apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Kenapa bisa seperti itu? Karena Islam itu bukan agama yang individualis ya, yang enggak egois. Oleh karena itu emang perlu disebarkan. Biar apa? Biar banyak orang yang merasakan kenikmatan Islam. Biar banyak orang yang ngerti, oh ternyata cara masuk surga itu dengan Al-Quran ini toh, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, insya Allah ketika 4 cara itu dilakukan ya, kita akan mendapatkan petunjuk yang dimana dengan petunjuk itu hidup kita akan lebih terarah dan kita insya Allah bisa masuk ke dalam desa yang pingin kita kunjungi, yang pengen kita tempati selamanya, nggak hanya dikunjungi. Apa itu? Ke surganya Allah.
Jadi buat teman-teman semuanya, intinya setiap dari kita pasti menginginkan ujung dari perjalanan ini adalah di surganya Allah. Oleh karena itu penting sekali untuk kita pada akhirnya memastikan setiap langkah yang kita tempuh itu harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan petunjuk yang telah Allah tetapkan. Insya Allah ketika ini dilakukan, kita bisa masuk ke dalam tempat yang benar-benar kita harapkan, yaitu surga. Mungkin itu dari aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau ngedengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.